Mas, kacau nih Mas nih. Apaan tuh? Mas Wawan mesti ngeliat nih. Ada oknum Pol PP di salah satu daerah, pemerintah daerah, lagi viral banget nih. Oh, yang di media sosial. Ya, itu viral banget tuh, kacau tuh Mas. Nih lihat tuh Mas. Oh iya. Jadi infonya mereka membuat konten ini kayak memberi ajakan untuk mendukung salah satu calon lah. Betul. Ya, gini, masyarakat kan netizen ya Indonesia gitu, masyarakat begitu melihat seragam kayak gini, asumsi mereka pasti di dalam ini adalah ASN, baik itu PNS ataupun P3K. Asumsi masyarakat gini, walaupun ternyata diklarifikasinya ternyata beliau bukan PNS, tapi kan ini yang bisa menjadi sebuah problematik kan, sebuah problematik kenapa begitu dia mengucapkan seragam itu, dia ngucapin dan mendukung salah satu calon gitu kan, salah satu calon, walaupun kita ASN memang punya hak suara, tapi kan dituntut harus netral. Nah gitu kan Mas ya. Nah jadi gimana nih kayak gini ya, ini agak gawat juga, di samping pula pakai satuannya, mohon maaf, satuan Pol PP yang dimana Kemendagri tempat kita bekerja merupakan instansi pembinanya, kan itu menjadi sebuah dilema. Ya, itu tuh yang berat Mas. Memang ketika sebuah konten sudah viral, maka yang paling kita khawatirkan adalah penilaian masyarakat di internet atau yang kita sebut netizen. Ya. Nah, jadi ketika masyarakat ini sudah memberikan penilaian, maka konsekuensi apapun kita tidak mau terima. Nah, itulah ciri dari berkembangnya dunia internet. Oke. Nah, sejak kita kenal banyak internet ini, baik, yang namanya media arus utama itu kegeser nih. Yang surat cetak, surat kabar, media televisi kegeser kan. Majalah semua kita semua kayak ganti kan dengan media sosial. Sampai mau ke rumah Mas Wawan aja saya mesti pakai handphone. Nah, akhirnya karena yang marak itu media sosial, sementara media sosial ini nggak ada yang bertanggung jawab secara kode etik, Bay. Beda dengan surat kabar sama media televisi. Berarti memang hampir tidak bisa kurang lebih filternya agak kurang ya Mas ya? Bukan kurang, sebenarnya tergantung kepada si penggunanya sendiri. Oh, baik. Tidak ada filter secara langsung. Namun ketika sudah ada yang melaporkan atau yang menyatakan keberatan, baru tuh berlaku yang namanya Undang-Undang ITE. Berarti memang sistemnya, misalnya Bayu seorang ASN bikin konten yang kira-kira memang dianggap negatif, sampai kalau tidak ada yang melaporkan memang belum bisa ditindak. Belum, rata-rata kan begitu. Sampai ada yang melaporkan baru kita bisa. Nah, dengan maraknya media sosial berarti banyak marak kebohongan, hoax, hate speech dan lain sebagainya kan. Nah, akhirnya secara tidak langsung harusnya kan kita sadar nih. Bener nih, ternyata internet itu ngubah gaya hidup kita. Benar. Semuanya di sini ya. Semuanya ada di internet. Dunia di sini. Iya, bahkan dari kita mau tidur sampai dari kita bangun sampai mau tidur, iya ada semua di dalam. Lebih sering ngurus ini ya. Betul, lebih sering megang handphone daripada megang pasangan. Kalau ketinggalan handphone rasanya seperti kehilangan semua hidup kita. Apalagi kalau handphone ketinggalan di rumah buru-buru pulang. Iya. Ya kan? Kalau itu nggak usah kita bahas. Itu baik. Oke, nah artinya apa, Bay? Artinya memang internet ini akan memicu keaktifan masyarakat Indonesia di media sosial. Maka media sosial itu menjadi sebuah platform yang baru buat masyarakat kita untuk menjadi kiblat. Menjadi tontonan mereka yang paling sering dibandingkan dengan media-media lain. Dan ajang berkreasi sebenarnya kan? Kalau dilakukan secara positif ya, maksudnya ajang berkreasi. Karena dengan banyak sekarang pekerjaan baru mereka sebagai konten kreator kan gitu kan? Kuncinya kan satu, media sosial itu adalah menyebarkan informasi. Iya. Nah sayangnya ada yang menyebarkan secara negatif, ada yang positif. Itu dia ceritanya kan? Berarti filter balik ke orangnya? Iya dong. Rata-rata media sosial itu kode etiknya justru kembali kepada si penggunanya sendiri. Jadi tidak ada sebelum dia terkena dengan sanksi dalam bentuk Undang-Undang ITE misalnya, maka itu filternya ada di orangnya atau pemilik masing-masing media sosial. Kita sebagai usernya berarti. Betul. Nah itu kan kaitannya tentu dengan media sosial, Bay. Nah media sosial itu kalau di dalam berbagai macam
Teorinya nih, Ya. saya bicara teori dulu nih, Bay. Ini ada teori yang namanya ilusi Muller-Lyer. Ilusi Muller-Lyer itu diciptakan oleh seorang Franz Karl Muller-Lyer, orang Jerman, ini psikolog Jerman, bahwa di dalam media sosial itu banyak banget ilusinya. Ilusinya. Jadi tergantung sudut pandang orang membaca sebuah berita atau konten di media sosial. Ada yang bilang bahwa konten itu positif. Tapi yang pihak lain ada yang bilang negatif. Tetap selalu ada pro dan kontra ya. Akhirnya pro dan kontra itu yang akan menjadi sebuah keributan pertikaian. Nah, Makanya, itulah yang dipancing oleh sebagian besar orang yang memang mempunyai tujuan negatif. Jadi, misalnya. Makanya dibilang rame di kolom komentar ya. Betul. Nah, itulah makanya fungsi etika dalam penggunaan media sosial ini penting, Bay. Penting banget. Karena bukan hanya etika ketika Bayu nih buat konten di media sosial. Bayu hanya berpikir konten saya bagus nih, berguna buat saya. Tapi juga Bayu harus mikir nih, ini ada dampaknya nggak buat orang yang membaca? Kalau ada dampaknya berarti secara normatif ya harus dipikirin nih orang yang bacanya, orang yang menduplikasinya atau mendistribusikan dari apa yang konten Bayu buat. Ini apa nih dampaknya, negatif kah atau positif? Jadi etika itu bukan hanya sekedar etiket, Bay. Waduh. Ceritanya kan gitu kan panjangnya. Etika bukan hanya sekedar etiket ya. Sekedar etiket. Apalagi sekarang nih, tadi Mas Wan bahas maraknya sekarang kehidupan kita semua udah dalam tanda kutip digitalisasi. Betul. Semua internet, info semua dari internet, dari mesin-mesin pencari kan gitu kan, mesin pencari, abis itu media sosial, tren dari sana, kita nyari tren dari sana, informasi dari sana. Nah, ada yang problem terbaru nih, berarti kan istilahnya eranya post-truth nih, Mas. Betul. Jadi perang terhadap, tadi Mas Wan bilang kan, terhadap persepsi dan kebohongan. Karena setiap orang itu punya isi kepala dan sudut pandang yang berbeda terkait suatu masalah. Jadi melihat satu konten, satu artikel, satu apa, dia sudut pandang yang berbeda. Contoh aja, kayak kita beberapa tahun yang lalu kan netizen kita sempat mendapatkan predikat yang kurang enak dari sebuah, kayaknya 3 tahun lalu tuh, Bang. Iya, sebuah brand dibilang netizen paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Betul. Karena mungkin memang cara kita berekspresi itu cukup vulgar mungkin ya. Ya contoh aja gini, Mas, waktu itu pernah ada satu artikel gitu, gaji Satpol PP tembus angka 60 juta rupiah. Nah, tanpa mereka baca konten artikel langsung di komen, wah komennya negatif semua. Padahal begitu dibaca isi artikelnya, ya ternyata gaji Kasatpol PP salah satu pemprov di Indonesia yang memang wajar eselon 2, tunjangannya besar. Ada lagi yang sekarang lagi paling nyesek lah kita bacanya. Apa tuh? Kan Bu Menteri Keuangan baru mengumumkan itu kan ya kan, kalau gaji ASN itu kan dinaikkan. Betul. Berapa persen? 2024. Iya, 7% ya? 7-8%. 7-8% yang memang kenaikannya nggak begitu banyak, tapi dihujatnya mah 200 juta. Betul. Jadi memang apa yang Bayu bilang itu bisa bergerak ke arah post-truth. Jadi kebohongan-kebohongan itu bisa tercipta. Satu, karena keengganan kita untuk membaca ataupun menelusuri sebuah berita itu tidak secara lengkap sering. Berarti memang ada pentingnya literasi, khususnya digital. Betul. Ini literasi kan penting kan ya. Betul. Jadi kemampuan literasi di kita di netizen Indonesia, makanya dapat sebutan gak enak tuh ya. 3 tahun yang lalu netizen tidak sopan di Asia Pasifik. Itu karena pengaruh juga kita malas membaca sebuah berita sampai habis. Bahkan mencari sumber berita itu dari manapun. Referensinya aja pun malas kan. Iya. Baca dikit aja. Nah, ini terlalu panjang nih post-truth. Mas, balik lagi kenapa kita sebenarnya kan ASN ini harus netral tuh. Kenapa? Iya. Pertama, yang jelas ASN itu kan tugasnya memang pelayan publik, Bay. Ya. Jadi dia selalu akan bersentuhan dengan masyarakat secara langsung. Benar. Kemudian kita itu nampak langsung dengan masyarakat. Jadi objek pengawasan itu oleh masyarakat ya kita PNS. Dan yang terakhir adalah karena kita punya kewenangan. Nah, kewenangan itu yang seringkali dikomparatifkan dengan perilaku kita. Nah, makanya supaya ASN itu bisa netral, sebaiknya ASN itu mencari tahu. Ya, apa yang membatasi sikap perilaku kita di media sosial, misalnya. Nah, berarti kita bicara tentang dasar hukum nih, Bay. Ya. Nah, kan dasar hukum udah banyak nih, Bay. Makanya gini, Bay.
apa sih bedanya PNS itu dengan profesi lainnya? Ya kan gitu. Ya. Kalau PNS selalu bekerja berdasarkan aturan perundang-undangan. Jadi semuanya hitam di atas putihnya. Betul. Semua harus jelas. Betul. Jadi dia harus pelajari dulu aturannya, baru bekerja. Jadi nggak ada PNS yang bekerja berdasarkan asumsinya, pendapatnya, atau bahkan kemauannya. Nah, kalau kemauannya bikin lapangan kerja sendiri. Makanya suka-suka kan kalau kita makanya dasar aturan yang harus kita perhatikan ketika kita bicara tentang netralitas ASN, yang pertama Undang-Undang ASN yang baru nih, Bay. Undang-Undang 2023. Direvisi dari Undang-Undang 5 2014 kan. Nah, di pasal 1 dan di pasal 9 yang disebutkan bahwa kita itu tidak boleh terintervensi atau masuk ke dalam koridor politik praktis atau terintervensi oleh pihak-pihak tertentu. Oh, itu nggak bisa boleh. Gitu? Oh, malah lebih bukan tidak bisa tapi lebih ke arah nggak boleh. Nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Ada itu Undang-Undang 20 2023. Oke, jadi kita tidak boleh terafiliasi. Nggak boleh. Oke. Intervensi nggak boleh, mengintervensi juga nggak boleh. Siap. Oke, kemudian ya, yang paling dekat karena kita ngomongin tentang pemilu, maka Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu itu juga disebutkan bahwa ASN itu harus netral. Walaupun punya hak suara ya? Betul, dalam tindak perilakunya dia nggak boleh berat sebelah kepada pihak tertentu. Oh, berarti dengan prinsip luber itu langsung umum bebas rahasia, kita pakai yang rahasia berarti? Betul, ketika dia berada di bilik suara, boleh dia tentukan. Jadi hanya untuk dirinya sendiri hanya aja, untuk dirinya dan di tempatnya ada di bilik suara. Udah, nggak ada yang tidak boleh. tempat. Wah, Mas Wawan ikut ini ya. Itu mengajak namanya, nggak boleh. Itu larangan. Okay. Selain itu ada juga di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada. Karena pemilu ini kan gabung nih, Bay. Ya. Pemilu dan pilkada serentak 2024. Ini tahun 2024 ini agak panjang nih. Panjang. Konstelasi politik kita. Dan acara ini kan ibaratnya pesta demokrasi nih ya. Betul. 2 kali loh. Di bulan Februari dan di bulan Oktober atau November nanti. Nah, kemudian ada juga PP yang harus kita perhatikan, Bay. PP 42 2004. Oh, yang tentang kode etik PNS. Kode etik PNS. Nah, jelas itu masih valid ya, Mas ya? Masih. Walaupun udah ada PP 94 2000 tentang disiplin PNS itu? Itu sanksi setelah perilakunya, setelah kode etiknya dilanggar. Oh, jadi PP itu tetap masih berlaku ya? Berlaku. PP 42 di situ disebutkan di dalam pasal 11 huruf C, memerintahkan PNS untuk menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan. Itu di PP PP 42 2004. Nah, diperkuat lagi dengan PP 94 2021. Penguatnya itu ya. Nah, itu sanksinya. Ketika kode etik dilanggar, maka sanksinya ada di PP 94 2021. Oke, nah berarti Mas, tadi sorry, Mbak, yang terakhir nih, apa nih? SKB oh, Menteri. Iya, surat keputusan berapa menteri tuh? Beberapa menteri. Dari salah satu menteri kita kan? Salah satu Pak Menteri kita kan? Iya, betul. Dan ini banyak banget nih larangan. BKN, Menpan, Bawaslu, Ketua KSN, Bawaslu. Nah, itu yang paling banyak, dan pada akhirnya banyak menurunkan aturan-aturan yang lain. Kan gitu. Nah, berarti merujuk tadi Pak, itu kan utama kita kan sebagai ASN khususnya kan memang di Undang-Undang 20 2023 tuh. Betul. Tugas fungsi kita tadi kan Mas Wawan sempat singgung sedikit kan, kita ada 3 nih. Ada pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, sama perekat pemersatu bangsa. Nah, berarti fungsi kita ya. Nah, netralitas kita itu kan dari 3 hal itu paling melekat ini di nomor 3 itu kan. Perekat pemersatu bangsa, pemerekat pemersatu NKRI kan. Dimana berarti kalau misal takutnya mungkin ASN nggak netral, malah jadi dianggap memecahkan belah bangsa takutnya, Mas ya? Iya. Iya ya. Itu yang paling banyak kita rasakan. Kalau kita menggunakan media sosial nggak paham aturan. Apalagi PNS kan punya panca prasetya korpri kan. Iya, itu yang setiap Senin kita kalau apel upacara kita baca. Jadi bukan hanya sekedar kita baca ya, terus kita dengerin. Tapi pada saat kita menggunakan medsos, itu juga harusnya kita coba praktekkan. Memang jadi harus terpatri. Ya, ingat kan, ada yang namanya menjaga rahasia negara dan rahasia jabatan. Nah, jabatan sama kan setia dan taat kepada NKRI kan. Betul. Nah, habis itu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Menegakkan kejujuran segala macam. Jadi itu sebenarnya dasar hukum yang membatasi perilaku kita. Makanya tadi ketika Bayu ngomong tentang kasus Pol PP di sebuah kabupaten yang baru saja viral, sebenarnya dengan kita menggunakan uniform, seragam itu kan harusnya kita terbatasi dengan aturan. Karena kalau kita nggak membatasi diri dengan peraturan, berarti uniform itu punya dampak yang luar biasa terhadap sebuah penilaian orang yang melihatnya. Karena kan si
kita apa teman-teman ASN ya, termasuk kita juga, itu seragam yang kita pakai, NIP yang diberikan kepada kita nih, itu berarti kan mengatur perilaku kita sehari-hari. Betul. Dan itu berlaku seumur hidup loh. Iya. Walaupun kita sudah pensiun. Betul. Ya kan? Benar. Berlaku seumur hidup. Jadi memang jadi berdasarkan tadi Mas Wawan bilang di PP 42 Kode Etik kan, pedoman sikap tingkah laku perbuatan kita sehari memang ada aturannya. Betul. Memang kita diatur. Dan berarti dalam kondisi itu menjelaskan indikatornya masing-masing adalah, satu, berarti kita kan nggak boleh memberikan, maaf ya, nggak boleh terlihat memihak atau memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon atau partai politik atau itulah gitu kan. Kan sekaligus kalau misalnya istri kita nih, istri kita atau suami kita yang bukan PNS terus mencalonkan diri, terus mencalonkan diri jadi anggota legislatif atau kepala daerah dan lain sebagainya, kita pun harus netral. Nggak boleh kita di media sosial memberikan sebuah campaign atau kampanye untuk mendorong masyarakat mendukung pasangan kita. Ya berarti walaupun kan tadi kan juga ada, kalau nggak salah saya pernah baca juga tuh, dia nggak boleh memberikan sarana dan prasarana memberikan fasilitas. Misalnya tadi pasangan kita, berarti kita nggak boleh bikin pertemuannya di rumah, dan kita tidak boleh ada di dalam pada pertemuan itu dong. Iya, apalagi sampai masuk media sosial kampanye. Wah, ngaco itu. Nggak boleh. Nah itulah beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam menjaga netralitas ASN itu. Jadi memang banyak banget aturan. Yang terbaru kan yang SKB beberapa menteri itu kan, Bay. Ya itu yang melahirkan banyak aturan-aturan turunan. Kan gitu kan, Bay. Berarti harus gimana ya cara berarti memang agak-agak rawan kita jadi ASN ya? Iya, pasti. Rawan banget. Karena memang ini pesta demokrasi rakyat nih. Di satu sisi kan profesi kita sebagai ASN, di satu sisi kan kita juga sebagai warga negara Indonesia. Tuh. Ya. Tapi memang profesi kita sebagai seorang ASN itu ya memang membatasi. Ya, membatasi semua perilaku kita. Perilaku kita ya. Berarti, nah itulah makanya PNS harus tahu mana aja nih yang jadi titik rawan nanti di pemilu ini, ya kan? Nah itu bahasan kita kan. Nah yang paling banyak titik rawan yang terbanyak yang akan kita temui adalah, ini soalnya lumayan nih Mas. Apalagi kita tadi bahas masalah ujaran media digital ya. Tadi kan berita-berita gitu rawannya ini. Iya. Jadi yang pertama di media sosial itu titik rawan yang harus kita perhatikan sebagai ASN menjelang pemilu ya. Karena kan kita semua ingin pemilu damai nih hasilnya. Iya. Iya kan? Nah, banyaknya akan terjadi ujaran kebencian dan hate speech, hoax dan lain sebagainya. Ya, kayak yang pernah dialami di 2014, 2019 jadi gitu kan, ya. Data sudah banyak nih yang bisa kita akses di internet tentang kondisi pemilu 2019 yang lalu kan. Politik identitas, dulu ada istilah politik, cebong kampret, itulah pokoknya sebutannya. Itu emang agak runyam tuh Mas. Itu titik rawan pertama. Titik rawan yang kedua adalah akan banyak mungkin saja PNS kita yang menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politiknya. Nah, terutama pejabat-pejabat yang memang bukan ASN. Pejabat politis tentunya ya. Oh, bisa kepala daerah lagi mau nyalon lagi, pakai fasilitas. Mungkin saja dia ngomong di media, saya tidak akan menggunakan. Tapi yang namanya rekam jejak digital. Pakai mobil dinas. Nah, bisa jadi. Nah, ini yang harus kita waspadai, sehingga kalaupun itu dilakukan oleh oknum-oknum pejabat politis, jangan sampai ASN Indonesia dan boleh dilaporkan kan masuk di dalamnya, terutama di konten-konten media sosialnya. Dan yang terakhir itu adalah banyak akan kita temui kondisi ASN yang secara tidak sadar ataupun sadar masuk ke dalam kampanye politik yang justru di luar jadwal. Jadi belum masuk jadwal kampanye nih. Seperti kemarin nih, kita kan kampanye mulai November kan ya. Nah, sebelum November udah banyak tuh yang September udah mulai masuk ya. Udah mulai masuk tuh ya. Kalau dia pejabat politis sih nggak masalah ya. Cuman kalau ASN nggak boleh. Nah, itulah beberapa hal yang harus kita perhatikan. Bahkan sekarang BKN juga beberapa waktu yang lalu 2018 di siaran persnya nomor 006 2018 itu udah mengeluarkan juga tentang 6 ujaran kebencian berkategori pelanggaran disiplin. Nah, itu harus kita pahami. Jangan sampai kita menyampaikan pendapat baik secara lisan ataupun tulisan di media sosial yang mengkategorikan kita masuk ke dalam menciptakan ujaran kebencian. Dan itu pasti sudah pelanggaran disiplin PNS. Pasti tuh? Udah pasti.
Maka gini kan, Bay. Maka kita harus tahu nih apa aja yang dilarang. Nah, kan apa aja yang dilarang ketika kita menggunakan media sosial kita. Yang pasti nggak usah ikut kampanye. Oh jelas. Iya kan? Ya, hadir di dalam tempat yang walaupun tidak pakai seragam ya. Walaupun nggak pakai seragam. Soalnya gini, ada pernah kejadian dulu, mungkin rame juga gitu. Jadi seorang oknum ASN mungkin acara kampanye salah satu kepala daerah ya, dia ada hadir di lapangannya itu kan, nongol hadir gitu. Ya kecuali mungkin Pol PP kan mengamanan wilayah. Ya. Itu beda cerita ya. Beda kalau itu kan dalam tugas. Dalam tugas. Yang jadi problem kan takutnya dia hadir dalam kampanye tersebut memakai atributnya. Nah, kalau itu udah siap-siap harus kena dengan sanksi PP 94 2021 tentang disiplin PNS. Nah, di dalam PP 42 tentang kode etik PNS pun harus kita perhatikan larangan-larangan itu. Walaupun sifatnya adalah normatif nih, Bay. Ya, sifat normatif itu yang seringkali adalah kita ikut hadir nih pada saat seseorang calon memang rekan kita lah, anggap kerabat kita ya, gitu. Entah dia saudara kita atau kolega kita, hadir kita pada saat deklarasi kampanye. Salah tuh ya. Udah nggak boleh. Atau tiba-tiba saya mungkin kan ada suka pembagian kaos gratis nih, Mas. Iya. Kaos gratis saya pakai aja gitu tanpa ada maksud apa sebenarnya. Terus tiba-tiba teman ya namanya kita era media sosial kan suka foto bareng upload di medsos kan gitu tanpa kita sadari, itu pun kita salah kan? Salah. Bahkan nih, ini karena kita BPSDM nih ya. Karena kita BPSDM kan kita sering jadi narasumber nih. Ya. Nah, hadir dalam pertemuan partai politik tertentu. Jadi narsum di partai politik itu pun tidak boleh. Ketika sudah masuk ke dalam masa kampanye. Walaupun kapasitasnya kita memang memberikan materi yang sifatnya substansial ya. Iya. Tapi dalam partai politik tertentu yang mengundang dia tuh nggak boleh ya. Terutama pada saat masa kampanye. Oh gitu, pada saat masa kampanye nggak boleh. Iya, PP 42 2004 melarangnya. Oh, berarti memang walaupun Anda gitu, misalnya biasanya rata-rata kan yang dipanggil untuk narsum itu pejabat struktural. Ya. Yang secara kemampuan substansialnya memang ya lebih matang kan, Pak. Betul. Matang. Jadi pada masa kampanye salah satu parpol contoh partai A gitu misalnya yang ngundang beliau tersebut sebagai narsum di acara partai tersebut walaupun di hotel ataupun di mana itu nggak boleh kan? Nggak boleh. Nah makanya tapi banyak terjadi ASN harus diawasi, Pak. Tapi banyak terjadi memang itu. Ya berarti itu yang harus diawasi, Mak. Betul, itu yang harus diawasi. Mulai dari gimana mencegahnya, ataupun kalaupun sudah terjadi pelanggarannya, gimana nindaknya. Benar. Kan gitu kan? Nah, bicara tadi, ada lagi Mas ternyata. Saya juga baru tahu nih, ada pose-pose yang kita nggak boleh loh. Pose itu maksudnya jari ya? Iya, bukan pose badan kan? Bukan. Jari ya, jari. Jadi misalnya nih, kita mau upload foto di medsos nih, walaupun nggak pakai atribut, tapi ada berbagai macam pose tuh kayak gitu tuh, Mas. Iya. Nih tuh dari. Apalagi kita kalau pakai seragam ya. Iya, tangan mau nembak atau model metal. Nah, apalagi bapak-bapak nih. Iya. Bapak-bapak kan selalu jempol tuh, nggak boleh. Terus yang begini nggak boleh. Berarti banyak nih larangannya, banyak, Pak. Sampai yang biasa anak-anak muda tuh sarang heo ya. Arah-arah Korea Selatan nggak boleh sih, begini nggak boleh juga. Betul. Nah, paling yang masih boleh paling aman komando. Oke, tangan dikepalkan begini. Ya? Ini menunjukkan kekuatan. Kekuatan, Pak. Berarti begini juga nggak boleh ya, Pak ya? Kurang lebih nggak boleh. Nggak boleh. Takutnya salah, Pak. Takutnya begini angkanya ada angka-angka tertentu kan? Oh, betul. Iya, jadi mendingan gini. Hanya boleh pose tangan komando, gitu. Oke. Nah, berarti itu termasuk ke dalam pengawasan ya, Pak? Harus pengawasan. Dan pengawasannya jadi memang banyak hal. Pertama, memang gini, mungkin kalau ASN yang sudah lama jadi ASN mungkin sudah tahu. Iya. Kita bicarakan teman-teman ASN yang baru diangkat nih. Betul. Mungkin di latsarnya belum tersosialisasi dengan baik. Atau gara-gara PNS itu sibuk saja sendiri masing-masing dengan tusinya, Bang. Sehingga dia kurang memahami. Bisa. Berarti yang harus kita lakukan apa, Bang? Bikin sosialisasi banyak-banyak gitu? Ya, bikin sosialisasi banyak-banyak boleh. Atau kita buat aja dalam media-media apapun kan balik lagi tadi Mas Wawan bilang kan kita buat konten-konten yang positif masih informatif kan. Betul. Nah jadi kita coba
bikin konten yang Banyak ya. banyak undang-undang berdasarkan aturan, maksudnya dasar hukum. Mungkin tema-tema apa, mungkin bikin webinar, mungkin bikin konten sendiri. Atau bahkan di media sosial ya, Bay? Bisa. Karena kan sekarang masyarakat Indonesia lebih banyak nontonin media sosial. Ya kan cukup 1 menit aja kan. 1 menit itu berarti kan ada aplikasi media sosial yang tok-tok ya, gitu ya. tok-tok. Iya, atau yang banyak lebih ditonton sekarang. Iya, atau pokoknya yang dan sifatnya itu nggak durasi singkat. Berarti kita nggak boleh alergi dong dengan media sosial. Oh nggak boleh. Kan memang gini, sebenarnya kan media sosial itu digunakan kalau pandangan saya pribadi ya. Itu sebenarnya kalau untuk membantu kita dalam berproduktivitas, dalam hal-hal yang baik ya, dalam bekerja atau kehidupan sehari-hari, kenapa tidak? Kan yang menjadi problem tadi kan saya bahas kan ini post-truth nih, ada konten-konten yang mohon maaf, konten yang goyang-goyang tulang lunak, apa segala macam, atau konten satu budaya memangnya tidak sesuai dengan budaya Indonesia, itu kan yang jadi problem sebenarnya. Tapi selama digunakan konten-konten sifatnya positif, informatif, edukatif, kenapa tidak? Kan banyak kan pola hidup sehat, cara berpolitik, abis itu banyak. Nah contoh kayak tadi, mungkin pose-pose yang dilarang tadi yang saya ngambil dari medsos yang tadi itu mas. Nah itu kan juga konten informatif sebenarnya. Nah jadi paling kan yang paling banyak coba deh mas Wawan coba itu modus itu apa aja sih mas yang rata-rata modus-modus itu mas? Ya kalau bicara modus dari banyaknya teman-teman PNS yang kita lihat seharian kita ya, yang kita alami nih, yang tanpa kita sadari kita alami nih. Paling banyak adalah ngajakin orang untuk memilih satu pasang calon tertentu ataupun satu calon anggota legislatif tertentu atau kepala daerah, kepala negara ya dan lain sebagainya. Nah itu yang paling banyak terlihat modusnya di media sosial. Bahkan mungkin kita nggak sadar nih, kita mendistribusikan atau posting ulang bahasa kita ya terhadap satu pasang calon tertentu. Secara nggak sadar berarti kita menunjukkan keberpihakan kita kan. Itu modus paling banyak itu, Bay. Atau nggak tiba-tiba gini kali mas ya, kadang kan kita sebagai masyarakat kan suka ke kelurahan atau kecamatan ngurus apa gitu segala macam. Jadi suka ada modus juga tuh mas. ASN di kelurahan kecamatannya bilang ntar dukung ini ya, mungkin kepala daerahnya mau nyalon lagi. Itu malah berbahaya, Bay, karena itu dukungan secara terbuka. Nah ini yang harusnya kita ingat sehingga ketika ini sudah menjadi sebuah pelanggaran. Nah sekarang pertanyaannya udah banyak belum yang tahu tentang alur penanganan ketika terjadi pelanggaran netralitas itu. Nah ini belum banyak yang tahu nih. Saya sendiri nggak tahu. Saya nggak tahu. Jujur saya nggak tahu. Saya cuma tahunya pokoknya ASN netral laporkan. Nah tapi alur penanganannya. Jadi sebenarnya laporan atau pelapornya itu bisa siapa saja. Bisa siapa saja, Bay. Dia bisa warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat untuk menjadi pemilih, kemudian si pengawas pemilu, ormas, NGO. Oh berarti masyarakat umum pun boleh? Boleh yang sudah memenuhi syarat untuk menjadi pemilih ya. Kemudian pemerintah, bahkan Pol PP pun, ya kan kita bahas ini tadi Pol PP ya. Bahkan Pol PP itu bisa menampung laporan dan bisa membuat laporan terhadap pelanggaran netralitas. Makanya Pol PP itu tugasnya berat. Sebenarnya berat, maka ketika terjadi laporan, penanganannya itu dilakukan oleh pengawas pemilu. Pengawas pemilu dalam konten seperti dalam negara kita adalah Bawaslu. Dan itu dilakukan pelaporannya 7 ditambah 7 hari. Artinya 7 hari penanganan mulai dari mempelajari apa yang terjadi pelanggarannya sampai mengumpulkan eviden. Sampai dengan melengkapi evidennya. Berarti 14 hari kerja penanganan itu sudah harus masuk ke dalam kesimpulannya. Apakah itu pelanggaran netralitas atau bukan? Sudah harus ditentukan. Harus putusan tuh? Sudah putuskan. 14 hari kerja? 14 hari kerja maksimum. Cepat juga mas. Cepat makanya begitu sudah masuk dalam kategori pelanggaran atau bukan, kalau dia pelanggaran berarti kalau dia PNS yang melakukan, dilaporin diterusin ke KASN, Komisi Aparatur Sipil Negara. Kemudian dilaporkan, ditembuskan juga ke pejabat pembina kepegawaian di tempatnya bekerja. Kalau di kementerian, kalau di pemerintah daerah, Dan yang terakhir, baik, kalau itu ada kandungan pelanggaran pidana, laporin juga ke polisi. Wah, kalau pidana, mungkin kali ini ya, kayak semacam ujaran kebencian, perbuatan tidak menyenangkan, menjelek-jelekan salah satu pihak, mungkin jadi ada orang yang sudah merasa tercemar nama baiknya, itu udah masuk ke dalam undang-undang ranah pidana tuh ya. Maka itu bisa
pidanakan ke kepolisian negara Republik Indonesia. Oke. Nah, jadi tentu kita harus siap dengan sanksi. Siap dengan sanksi, iya benar juga ya. Berarti memang resikonya tinggi ya. Tinggi banget. Jadi maaf ya, tiba-tiba Anda ya balik lagi lah ke masalah yang tadi tuh yang saya angkat di awal tuh Mas, yang viral PP itu. ya. Untungnya memang di situ dia tidak menjelek-jelekan pasangan yang lainnya. Betul. Memang sifatnya di situ kan dia hanya memberikan sebuah ajakan aja kan kepada salah satu calon gitu. Betul. Cuman sayangnya video yang viral itu menggunakan seragam. Ya. Seragam itu yang lebih banyak masyarakat tahu adalah ASN di dalamnya. Ya padahal kita belum kan unsur ASN kadang-kadang ada juga yang bukan non ASN juga ada dalam sebuah instansi. Memang sudah diklarifikasi ya. Ya. Memang yang membuatnya itu bukan ASN atau non-ASN, PNS atau non-ASN. Nah, tetapi sekali lagi saya katakan, kalau itu dilakukan ASN maka harus siap dengan sanksinya. PP 94 tentang disiplin PNS dan PP 42 2004 tentang kode etik PNS itu juga sudah jelas. Karena kalau di PP 42 2004 itu sanksinya lebih kepada normatif, sanksi moralnya. Jadi ketika sanksi moral itu berarti hujatan dong. Iya, salah satu yang paling banyak kan hujatan yang ada di netizen. Ya karena mohon maaf kan memang kita ASN itu kan salah satu dari 3 besar yang sering dihujat nih. Betul. Apalagi kalau secara jelas-jelas menggunakan uniform tertentu. Iya, udah pasti salah aja pokoknya. Nama baik itu pasti akan nomor 1 duluan yang dipertaruhkan. Nah itu yang PP 42. Hujatan. Di dalam PP 94 2021 juga kita harus menanggung beberapa hukuman. Ada sanksi ringan, sedang sampai berat. Nah, yang paling berat apa, Bay? Pecat. Pecat. Nah, itu kan enggak enak kita kalau dipecat kan. Ini dulu nih. Maaf ya. Seandainya nih tiba-tiba amit-amit ya. Salah satu rekan kita lah, jangan kita lah contohnya. Bikin konten yang memang tidak netral. Tapi sifatnya negatif, menjelek-jelekan salah satu calon gitu misalnya. Terus habis itu ternyata dilaporkan. Ya. Berarti satu, pertama dia udah mendapatkan sanksi moral tuh. Betul. Hujatan dari masyarakat yang tidak setuju dengan statementnya dia, itu satu. Betul. Terus misalnya ternyata yang pihak yang dijelek-jelekan oleh dia yang ada dalam konten ya, merasa tidak terima dan melakukan penuntutan. Kan tadi kan Mas Wan bilang laporan bisa sampai pidana ke kepolisian kan? Karena ada unsur undang-undang. Nah, begitu pidana kan mayoritas rata-rata masuknya sanksi administrasi yang berat tuh, Mas. Betul. Nah, berarti kok udah Anda kena hujatan terus dipecat combo dong. Iya, makanya. Mau jadi kan apa? Jadi itulah pentingnya kenapa seorang PNS atau ASN itu harus membaca banyak aturan. Karena kita itu bekerjanya dibatasi dengan banyak peraturan. Hitam di atas putihnya jelas ya? Jelas. Jadi kalau kita dapat sesuatu yang positif, dapat hal yang positif. Ada kenaikan pangkat prestasi, penghargaan dan lain sebagainya, ya kan? Tapi kalau kita dapat negatif ya sanksi tegas dari PNS itu, PP 94 2021. Iya, mohon maaf nih hidupnya ya, misalnya Anda udah dipecat. Terus habis itu dihujat sama masyarakat lagi. Nah, rekam jejak digital kan nggak? Betul. Nggak akan hilang. Iya, sampai kita pensiun pun anak cucu masih bisa lihat. Iya, mohon maaf nih, sampai dunia terus berputar, listrik masih ada, internet masih ada, itu nggak akan pernah habis. Betul. Jadi nggak akan pernah hilang rekam jejak digital kita. Maka penuhilah setiap media sosial kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Jadi ketika itu akan berguna buat orang lain. Nah, kan? Berarti kan kita bicara esensi tahun 2024 ini sebagai ASN kan tadi Mas ya. Satu, ASN pasti harus netral. Harus. Walaupun punya hak suara ya. Betul. Berarti pentingnya kita dalam berdigital itu kan memahami literasinya nih. Betul. Baik itu kita cakap dalam berdigital, dan kita harus tahu juga keamanan berdigital, bagaimana etikanya, bagaimana budayanya. Betul. Nah, berarti kan ini kita bicara etika kan nih Mas? Iya, etika digital di ruang media sosial khususnya ya. Pasti ujungnya karena kita menghadapi pemilu ya untuk menghadapi dan menciptakan pemilu damai dan pilkada serentak damai. Berarti kan memang harusnya nih, mohon maaf Mas, kita menisik balik ya dari mulai kemarin 2014 sampai dengan 2019 terakhir lah. Iya. Mas, datanya informasi dari ya calon A begini, calon B begini, ini semua kita terima kan, grup WhatsApp kita, media sosial kita banjir. Nah, berarti itu penting kita juga memang satu mungkin cek kebenarannya. Iya. Terus kedua memang ya itu kan jangan sampai penghargaan yang kita terima 3 tahun yang lalu tentang netizen kita tidak sopan menjadi kembali mendapatkan penghargaan. Jadi pentingnya memang kita untuk berpikir kritis kali ya Mas, menerima informasi, tapi kritis bukan langsung tembak ya.
Makanya bicara berpikir kritis, kita pikirkan dulu, kita baca, kita pahami, telahi. Kira-kira berguna nggak buat kita dan buat orang lain? Jadi bermanfaat nggak? Iya, dan jangan sekedar baca langsung sebarin atau baca langsung komen. Belum selesai dibaca bahkan kadang-kadang udah langsung lomba-lomba untuk di-share ulang. Jadi memang apa yang tadi Bayu sampaikan itu yang oleh pemerintah kita, terutama oleh Bawaslu kan, dimasukkan ke dalam indeks kerawanan pemilu. Nah, kita bagus juga lah untuk PNS itu melihat bagaimana indeks kerawanan pemilu di pemilu kita terakhir 2019. Dan kita akan tahu bagaimana sebenarnya fungsi kita membaca data-data seperti itu sehingga kita punya rasa peduli untuk menciptakan dunia internet kita itu dengan membanjiri dengan konten-konten positif. Jadi banjirlah media sosial kita dengan konten-konten positif yang mendukung terciptanya pemilu damai. Karena kalau pemilu kita nggak damai, hasil pemilu kita kacau, ya, dan kondisi pemilihan umum kita tidak demokratis dan tidak damai, nanti ujungnya yang susah ya kita juga, masyarakat Indonesia juga. Nah, itu kan berarti bicara tadi Mas Wawan bilang konten positif. Nah, berarti keempat kita kan berarti harus menjadikan media sosial itu sebagai pemersatu bangsa kan? Harus, karena itu tusi kita juga. Ya, jadi konten positif yang memersatukan bangsa. Jangan konten negatif jadi pemersatu bangsa kan? Itu beda lagi kan? Jangan sampai viral tanpa moral. Iya. Kan viral dengan moral yang baik. Kan ada lagi nih satu sisi lain nih. Tadi kan Mas Wawan bilang kan baliknya user ini. Ada kan konten-konten negatif yang menjadi pemersatu bangsa. Ya, ada. Tapi jangan ya, kita pakai yang konten positif pemersatu bangsa. Lebih baik dengan konten positif untuk mempersatukan bangsa dan negara ini. Karena dengan konten positif itu akan bisa jadi contoh yang lama dan banyak. Karena ada di ruang media sosial, kata Bayu tadi kan rekam digitalnya nggak akan hilang. Oke. Nah, oke lah. Mudah-mudahan taruh Mas. Sebelum itu berarti karena intensitas penggunaan ini tinggi ya. Berarti memang kita harus terus belajar membatasi diri kan Mas? Betul. Jadi regulasi diri, membatasi diri dengan banyak. Tadi Bayu pakai bahasa literasi, meliterasi diri kita dengan banyak membaca, memahami dengan aturan-aturan yang membatasi seorang PNS dalam bertindak, dalam bekerja, bahkan berpikir saja. Itu harusnya sudah positif. Jadi jangan sampai yang kita lakukan itu tanpa batas. Karena tadi seperti yang saya bilang, etika itu bukan hanya sekedar etiket. Karena penting juga ya, jadi kita sebagai ASN tahu lah minimal tugas fungsinya dulu. Betul. Ya kan? Pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, perekat pemersatu bangsa. Itu 3 itu dulu. Itu menjadi core dasar sebagai fundamental semuanya gitu Mas ya. Ya, mudah-mudahan pemilu kita damai deh. Amin. Karena ini mudah-mudahan berjalan lancar tahun ini, damai semua, tidak ya isu hoax, ujar kebencian pasti akan ada, tapi gimana kita para ASN bisa ngerem agar tetap bisa terjadi pemilu damai. Intinya kan, sih batasi jari-jari dan tangan-tangan kita untuk membuat konten-konten. Sama pergunakan akal dan logika kita dengan baik kan. Betul. Oke lah. Mas. Thank you banget nih Mas. Kapan-kapan kita diskusi lagi ya. Boleh dong. Thank you ya. Thank you Mas. Thank you ya Mas. Yes.